يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد معاشر المؤمنين والمؤمنات rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala petunjuk yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik-baik nabi dan sebaik-baik rasul. Sebelum kita mulai pembahasan kita, kemarin terakhir sampai mana kemarin? Yang nyatet sampai mana? Hah? 4 kewajiban. Yang tentang permasalahan 3 hal kewajiban bagi setiap muslim itu? Iya. Sudah selesai itu? Oh, sudah selesai. Oke. Yang ketiganya yang mentaati Rasulullah SAW sudah ya? Yang ketiga, barang siapa yang mentaati Rasulullah SAW ya, dan mentauhidkan Allah, sudah. Setelahnya itu bahwasanya agama Nabi Ibrahim ada yang hanif. Engkau menyembah Allah semata. Sudah belum? 4 kewajiban tuh sebelumnya itu jauh kayaknya. Kan ada yang mempelajari 3 hal dan mengamalkannya wajib bagi setiap muslim. Yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, memberikan rizki, kemudian dan tidak membiarkan membiarkan kita terlantar. Itu sudah belum? Yang kemarin Mbak matannya? Soalnya lama libur nih. Belum ya? Belum, oke. Yang 4 kewajiban masalah berdakwah itu 4 perkara ya. Dari ilmu, amal, berdakwah, bersabar, itu sebelumnya. Sudah itu kan? Ya, itu sebelumnya. Berarti kita masuk ke dalam matan yang ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Coba dibaca yang pegang matan. Ada di situ? Iya. Ada. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Iya. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Iya. Bahwa setiap muslim dan muslimah ya apa lanjutkan dulu. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Bahwa setiap muslimah wajib mempelajari 3 masalah berikut ini dan mengamalkannya. Berhenti. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Muallif rahimahullah mengatakan, "I'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslim wal muslimah ta'allamu hadhihi al-masail thalatha wal amal bihinna." Ya. Bahwasanya penulis menyatakan bahwa bagi setiap muslim dan muslimah mempelajari 3 permasalahan dan wajib mengamalkannya. Ya. 3 permasalahan ini ya, kalau kita ringkas, intinya adalah bagaimana kita itu
mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik, ya, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, menjauhi kesyirikan, dan juga mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, disertai dengan menjauhi orang-orang yang menyelisihi Allah dan Rasulnya, ya, orang-orang yang mengingkari Allah dan Rasulnya. Nah, ini yang kita akan belajar secara detail insyaallah bismillah. Lanjutkan. Yang pertama bahwasanya Allah telah menciptakan kita dan memberi rizki kepada kita. Terus, serta tidak membiarkan kita sia-sia. Bahkan Dia telah mengutus Rasul kepada kita. Barang siapa yang mentaatinya maka ia akan masuk surga, dan barang siapa yang mendurhakainya maka ia masuk neraka. Terus, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Baca artinya. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian, hai orang-orang kafir Mekah, seorang Rasul yang menjadi saksi atas kalian. Sebagaimana kami dahulu telah mengutus seorang Rasul kepada Fir'aun. Maka Fir'aun mendurhakai Rasul itu, lalu kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Quran Surat Al-Muzammil ayat 15-16. Masya Allah. Ya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Mu'alif mengatakan annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukuna hamala. Bahwa Allah SWT menciptakan kita, ngasih rizki, ya, Allah menciptakan dan ngasih fasilitasnya dalam kehidupan ini. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan kita terlantar. Artinya kita ini diperhatikan dari bangun tidur sampai tidur lagi, dan semua akan dipertanggungjawabkan. Ya ikhwah, hal yang paling kita anggap remeh selama ini, padahal hisabnya kencangnya luar biasa, adalah dimana kita main yang disebut dengan apa? Orang bilang paling gampangnya setan gepeng. Ya, bisa jadi baik, bisa jadi syaitan. Apa itu? Yang kita pegang sekarang. Setiap kita masuk ke media sosial, kita membuka hisab yang baru dengan detail. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, dan apa yang kita ketik, semua dihisab secara detail oleh Allah Azza wa Jalla lewat malaikatnya yang nyatet. Antum bisa bayangin nggak? Orang dulu sama orang sekarang. Orang dulu yang nggak pakai HP sama orang yang sekarang yang punya HP, hisabnya lebih banyak mana? Yang sekarang, sahih. Sedangkan kita buka media sosial, ada yang positif, ada yang negatif. Kalau yang negatif kena dosanya? Iya. Kalau yang positif, namun ketika kita tidak mengamalkannya, kena dosa nggak? Iya. Kalau nggak mengamalkannya, kita tahu ilmunya, kemudian kita meninggalkan amalnya. Kita hanya sekedar baca aja, namun kita meninggalkan amalnya. Allah mengatakan apa? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'al. Kadang-kadang kita saking tahu ilmunya, kita hanya sekedar apa? Sungguh besar dosa di sisi Allah Azza wa Jalla, pembangkangan. Orang-orang yang mengatakan tapi nggak melakukannya. Kita punya konsekuensi di sini besar, dan media sosial itu yang menjadikan hisab kita semakin rumit dan banyak. Memang kelihatannya hidup ini semakin gampang, tapi hisabnya semakin detail dan kuat. Makanya Allah SWT nggak akan pernah membiarkan kita begitu saja terlantar. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus siapa? Rasulnya. Bal arsala ilaina rasulan faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man asahu dakhala an-nar. Barang siapa yang mentaatinya masuk surga, dan barang siapa yang bermaksiat menyelisihinya akan masuk ke neraka. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, kata Rasulullah SAW, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Kata Rasulullah, setiap umatku dia akan masuk surga kecuali yang enggak mau. Kemudian sahabat heran dengan mengatakan, wa ma ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggak mau masuk surga? Rasulullah menjawab dengan jawaban yang simpel, ya ini tadi, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba.
Barang siapa yang mentaatiku, maka dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang menyelisihiku, maka dia adalah orang-orang yang enggak mau masuk surga. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Muzammil ayat 15-16, Allah mengatakan, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Sesungguhnya kami utus kepada kalian rasulan. Sebagai apa? Sebagai saksi. Kenapa sebagai saksi? Karena nanti saksi di hadapan Allah Azza wa Jalla bukan sekedar Nabi SAW, tapi kita juga bisa jadi saksi. Kulit kita semua akan berbicara, dan bahkan bumi jadi saksi. Kalau kita bicara detail saksinya, malaikat jadi saksi, Allah pun jadi saksi terhadap kita semuanya. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul sebagai saksi. Bahkan pernah ketika Rasulullah SAW menyuruh Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan ayat Al-Quran, maka dibacakan dari surat Al-Baqarah sampai di surat Ali Imran. Ada satu ayat di mana Abdullah bin Mas'ud membaca ayat apa? Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Allah katakan, bagaimana kalau kami mendatangkan bagi setiap umat saksi, dan kami jadikan engkau bagi umatmu saksi. Ketika sampai di ayat itu, Rasulullah SAW mengatakan cukup. Maka Abdullah bin Mas'ud melihat Rasulullah SAW mengeluarkan air matanya. Kenapa? Karena kelak Rasulullah akan jadi saksi bagi umatnya sendiri. Maka inilah yang kemudian dimaksudkan dalam ayat itu. Saksi, apakah kemudian Rasulullah pernah menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Rasulnya? Saksi di mana sudahkah kita melakukan yang Rasulullah SAW sampaikan? Maka disinilah pertanggungjawabannya. Kemudian ikhwah, maka kemudian Allah mengatakan apa? Fa asa fir'aunur rasula fa akhadnahu aghdaw wabila. Coba perhatikan baik-baik. Maka kemudian Fir'aun itu apa? Menentang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala apa? Siksa dengan siksaan yang berat. Cara Allah nyiksa orang-orang yang ingkar. Sering kita ini mensikapi siksaan Allah dengan berpikir, oh, siksaan itu pasti hidupnya akan jadi miskin dan lain sebagainya. Betul enggak? Ini salah atau benar? Orang yang disiksa sama Allah Subhanahu wa taala akan Allah Subhanahu wa taala buat miskin, Allah buat susah hidupnya. Salah atau benar? Salah. Yang benar? Yang benar apa? Coba buka surat Al-An'am ayat 144. Coba ada yang baca artinya. Cara Allah nyiksa. Kita ini persepsi siksaan, kita sering belajar, tapi secara prakteknya masih aja salah. Kenapa? Karena kadang-kadang orang berpikir siksaan hidup itu adalah dengan cara jauh dari kehidupan dunia yang gemerlap dan lain sebagainya. Al-An'am ayat 44, bukan 144, maaf, 44. Coba dibaca. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka. Berhenti. Falamma nasu ma dzukkiru bihi, maka tatkala mereka merupakan peringatan yang diberikan kepada mereka. Peringatan apa ini? Peringatan aturan Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita untuk mengikuti apa? Mengikuti aturan dalam kehidupan ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum.
Wahai orang-orang yang beriman, jawablah panggilan Allah dan Rasul-Nya apabila memanggil kalian untuk kehidupan kalian. Ini yang disebut dengan apa? Peringatan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Namun ketika seseorang berpaling dari panggilan itu, mereka selalu mengesampingkan. Bahkan di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan mereka berpaling dari peringatan itu dan melupakannya serta menjadikannya terbuang di belakang punggungnya. Ya ikhwah, tahu istilah terbuang di belakang punggung enggak? Terbuang itu jangankan mau ngerjakan, setiap yang datang ditolak total. Ini yang disebut apa? Terbuang di belakang punggungnya. Maka kelak mereka yang model kayak gini dikasih kitabnya dari mana? Dari belakang punggungnya. Ya. Ketika seseorang dikasih kitab dari belakang punggungnya, mereka mengatakan apa? Wa yad'u thubura wa yasla sa'ir. Mereka akan berteriak mengatakan celaka. Makanya orang-orang yang seperti ini ada, ingat, bukan sekedar ada orang yang masuk surga tanpa hisab, tapi juga ada orang yang masuk neraka tanpa hisab. Siapa orang yang masuk neraka tanpa hisab? Ya model kayak gini. Mereka ketika mengatakan celaka kemudian wayasla sa'ira, nggak sempat nyesel, nggak sempat mengatakan seandainya, nggak ada, langsung dilempar wayasla sa'ira. Ini namanya masuk neraka tanpa hisab. Paham ya? Oke. Nah, orang-orang yang seperti ini, apa yang Allah berikan? Allah kasih mereka kayak model orang kafir, yaitu kenikmatan dunia senikmat-nikmatnya. Makanya lanjutin. Kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Nah, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Kesenangan yang bagaimana? Imam Ibnu Katsir mengatakan kami bukakan bagi mereka semua pintu rizki dari segala jenis yang mereka pilih. Ya, dari segala jenis yang mereka pilih. Artinya mereka dikasih sesuai permintaan. Apapun minta mereka dikasih sama Allah semua. Dan permintaan mereka nggak keluar dari perkara dunia, semua dunia. Karena mereka apa? Nggak percaya akhirat. Mereka melemparkan aturan akhirat dari kemana? Ke belakang punggungnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi disebutkan, "Idza ra'aita Allah ya'til 'abda minad dunya ma yuhib wa huwa muqimun 'ala ma'asihi fa inna madzalika minhu istidraj." Ya, kalau engkau melihat Allah memberikan kepada hambanya yang dia mau, ya, sedangkan dia terus-menerus terhadap kemaksiatannya, maka itu adalah kenikmatan yang menipu. Ya, orang-orang yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala akan kasih apa yang dia mau. Makanya jangan heran kalau Fir'aun dengan dunianya yang gemerlap luar biasa dan pasukan yang jumlahnya banyak. Bagi orang-orang yang melihatnya dari luar, mereka akan mengatakan dunianya hijau. Betul nggak? Ini kenyataan. Jadi kenapa kok enggak dikasih musibah? Karena musibah itu Allah kasih khusus siapa? Orang-orang yang beriman. Antum harus paham ini. Kenapa? Rasulullah SAW mengatakan hadisnya, ya, innallaha idza ahabba qauman. Rasulullah SAW mengatakan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum fa in radiya falahu ridha wa in sakhita falahu sukhط. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau cinta sama suatu kaum, Allah akan uji mereka, dikasih ujian. Berarti orang yang Allah benci dikasih ujian enggak? Enggak, dibuat mulus hidupnya. Ya, kalau dia ridho sama ujian Allah, Allah ridho sama mereka. Tapi kalau mereka benci dengan ujian Allah, Allah benci kepada mereka. Nah, pertanyaannya, Ustaz, orang yang dibenci ini apakah pernah lewat dalam kehidupan mereka ujian? Kenapa kok nggak diuji dulu kok kemudian langsung dibenci? Jawabannya ada di ayat sebelumnya, di 42-43.
Antum coba balik ke belakang dulu 42. Dan sungguh kami telah mengutus para rasul kepada umat-umat sebelum engkau. Terus Kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kemelaratan dan kesengsaraan, agar mereka memohon kepada Allah dengan kerendahan hati. nah, berarti diuji gak sebelumnya? Diuji. Biar apa? Balik minta sama Allah. Minta sama Allah. Artinya kalau antum melihat ujian, jangan pernah dilihat sebagai perusak kehidupan, tapi itu tanda cintanya Allah sama kita. Karena dari situ seseorang hamba yang kenal sama Allah, kita bicara yang kenal ya, mudah buat balik. Paham ya? Seorang mengenal Allah dan mudah introspeksi pas di ujian, dan hidayah datang pada waktu di ujian. Ya, makanya disebutkan apa? Ketika Allah timpakan kemelaratan dan kesusahan, supaya apa? Yatadarraun, mereka balik sama Allah Subhanahu wa taala, minta dengan merendahkan dirinya di depan Allah. Tapi ada tipe yang balik, ada tipe yang tidak. Yang tidak yang bagaimana? Lanjutin ayat 43-nya. Tetapi mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan kerendahan hati ketika siksaan kami datang menimpa mereka? Terus? Bahkan hati mereka telah menjadi keras, dan setan pun menjadikan terasa indah bagi mereka apa yang selalu mereka kerjakan. Nah, di titik inilah yang kemudian ketika mereka semakin membangkang, baru Allah kasih dunianya lebar-lebar. Dikasih ujian, tapi dikesampingkan, bahkan mereka semakin menjadi, maka Allah kasih dunianya lebar-lebar. Jadi dikasih dunia itu adalah bentuk kebencian Allah kepada hambanya. Di tengah apa? Bahkan para ulama menjelaskan supaya mereka nggak bersyukur. Antara maksiat dan nikmatnya imbang. Maksiatnya 5, nikmatnya 5. Maksiatnya 10, nikmatnya 10. Lanjutin ayatnya yang surah Al-An'am 44. Setelah dibukakan, apa yang terjadi? Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, Allah mengatakan hatta idza farihu bima utu, sampai mereka bergembira terhadap apa yang diberikan kepada mereka. Imam Ibnu Katsir mengatakan berupa harta benda yang melimpah, anak banyak, rizki yang melimpah ruah. Jadi semua yang diinginkan dalam perkara dunia Allah kasih. Ya. Kemudian apakah nggak datang siksaan? Datang ya ikhwah. Kapan? Di penghujung hidupnya. Lanjutin ayatnya. Kami siksa mereka secara tiba-tiba. Berhenti. Mereka disiksa sama Allah Subhanahu wa taala di saat lalai. Lalai kapan? Maksiat. Sedang maksiat mereka disiksa. Makanya umat-umat sebelumnya tipe siksaannya model kayak gini. Antum silakan baca di kitab Qasasul Anbiya. Ya, yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir dikumpulkan. Di penghujung siksaan mereka dalam posisi yang paling enak dunianya. Jelas? Kemudian Allah siksa mereka, ya, setelah ditimpakan siksa dunia, lanjut kematian dan siksa akhirat. Nah, maka kemudian Allah tutup ayatnya dengan mengatakan apa? Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Mereka terdiam putus asa. Imam Ibnu Katsir mengatakan putus asa dari semua kebaikan, dari semua petunjuk. Maka mereka pun putus asa dan tidak bisa memperbaiki diri lagi. Ini kondisinya. Bahkan disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, istilah mublis artinya orang yang putus asa. Imam Hasan al-Basri mengatakan barang siapa yang diberikan keluasan oleh Allah, kemudian dia tidak memandang itu sebagai sebuah ujian, maka dia bukan orang yang memiliki pandangan yang baik. Jadi kita dikasih sehat, dikasih hidup muda, rizkinya luar biasa, kemudian ngerasa nggak diuji, bahkan mengatakan oh ini anugerah dari Allah. Hati-hati, berarti kita salah ngelihat. Kalau sudah salah ngelihat, ujung-ujungnya taat atau maksiat? Maksiat, jelas ya akhwah. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian balik lagi pembahasan kita. Maka pelajarannya di sini, ya, 3 permasalahan yang kita wajib fahami. Yang pertama, Tuhan itu ada, menciptakan kita, tidak membiarkan kita begitu saja. Akan tapi apa? Mengutus Rasulnya sehingga wajib bagi kita untuk taat.
Yang kedua, Allah tidak ridho dengan kesyirikan. Nanti secara detailnya kita bahas. Ya, Allah tidak ridho dengan kesyirikan. Yang ketiga adalah kita wajib tidak boleh loyal terhadap orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Maka kita wajib untuk apa? Menjauhi orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Kalau sekedar muamalah dunia, maka silahkan. Tidak dengan urusan agama. Ini wajib. Bahkan siapa? Bapaknya sendiri, saudaranya sendiri. Dan inilah yang menjadi sebuah kenyataan. Ya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya terhadap orang-orang yang cerdas yang menggunakan akalnya untuk merenungi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di mana? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 164. Ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbati wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard la ayatin liqaumin ya'qilun. Allah SWT mengatakan penciptaan langit bumi, pergantian siang malam, kapal yang melewati apa, membawa apa yang berguna bagi manusia, melewati lautan tuh ya, dan juga apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, kemudian air itu dihidupkan apa, bumi sesudah kering. Istilahnya kalau dalam Al-Quran dikatakan bumi itu mati, maksudnya apa? Kering ya. Kemudian apa? Di dalam bumi disebarkan apa? Hewan-hewan ya. Kemudian juga angin, awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi orang-orang yang berpikir. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini ini semua adalah fasilitas yang Allah kasih. Bahkan Allah menciptakan buat siapa? Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Allah katakan dialah yang menciptakan apa yang ada di dalam bumi untuk kalian semua. Siapa? Manusia. Nggak tanggung-tanggung fasilitasnya. Semua yang di bumi buat manusia. Semua. Ya bayang tujuannya kalau untuk kita mudah beribadah. Makanya Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita di dalam surat Al-Mu'minun ayat 115-116. Peringatannya apa? Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Allah katakan, apakah kalian mengira sesungguhnya kami menciptakan kalian apa? Buat main-main. Ya, kemudian kalian tidak akan pernah dikembalikan kepada kami. Makanya Allah Subhanahu wa taala terkadang ngasih kita gampang, kadang-kadang ngasih kita ujian. Titik ujian itu buat ngelihat kita ini jujur atau tidak. Buka Al-Ankabut ayat 2-3. Ayat 2. Al-Ankabut itu surat keberapa? 29. Oke. Masya Allah. Apa kata Allah di situ? Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Nah, terus dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Nah, ujiannya berupa apa? Di saat Allah menimpakan mereka musibah, itulah ujiannya. Maka di saat itu seorang yang beriman, apa yang mereka lakukan? Balik kepada Allah Azza wa Jalla. Dan orang-orang yang ingkar ngapain? Berusaha sendiri tanpa minta sama Allah. Inilah letak mana orang jujur, mana orang dusta. Ya, Allah SWT mengatakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ini ayat sering dibahas, betul enggak? Ya. Allah mengatakan, apakah manusia mengira dibiarkan begitu saja ketika mereka mengatakan kami beriman. Allah kepingin melihat bagaimana keseriusan keimanan mereka. Ditunjukkan di tengah ujian, karena ujian itu rahmat ya ikhwah.
Ujian yang Allah berikan di satu sisi rahmat, di sisi lain sebagai pembukti kejujuran. Ya. Makanya para nabi hidupnya ujian atau kenikmatan di awal. Ujian dengan berbagai macam ujian. Ketika Rasulullah SAW ditanya, ya, ayyun nasi asyaddu bala'an, oleh seorang sahabat, manusia yang paling berat ujiannya siapa? Kata Rasulullah, al-anbiya. Karena para nabi yang pertama kali Allah SWT uji mereka sebagai contoh kejujuran, contoh. Ya, itu para nabi. Jadi penyampai itu diuji, dan diuji di awal. Ya, kemudian yang sepertinya. Bahkan antum tahu Rasulullah ketika hari-hari pertama merasakan sakit, Rasulullah sakit itu berapa hari? 13 hari. Mulainya di bulan Safar tahun 11 Hijriah. Sakit ke arah kematian kita bicara ya. Ya, sakit di akhir hidup Nabi SAW. Di akhir hidupnya, ya. Maka kemudian ketika Rasulullah SAW mulai sakit, ada seorang sahabat, ya, Abi Sa'id Al-Khudri, ya, menjenguk Nabi SAW dengan mengatakan, ya Rasulullah SAW, ma asyaddaha alaik, betapa beratnya atasmu. Kenapa? Karena pada waktu itu Rasulullah SAW pakai selimut, ya. Kemudian tangannya Abi Sa'id Al-Khudri itu ditaruh di atas selimutnya, itu panasnya tembus. Padahal ini kulit, pakaian, selimut, baru tangan ditaruh, itu sudah kerasanya keras panasnya, apalagi antum pegang kulitnya langsung. Makanya seorang sahabat bisa mengatakan ma'asyaddaha alaik. Apa jawaban Nabi SAW? Rasulullah SAW mengatakan, kunna kadzalika yudha'af lana al-bala wa yudha'af lana al-ajr. Rasulullah SAW mengatakan, begitulah kami, ya, kami ini dilipat gandakan ujian dan dilipat gandakan pahalanya. Jadi kalau kita mau bicara pahala, yang paling gampang adalah datang dari ujian. Makanya para nabi melihat ujian itu sebagai anugerah dari Allah Azza wa Jalla, supaya seseorang itu tambah mulia di sisi Allah. Karena kalau dari amal soleh, berapa banyak di antara kita masih ragu dengan mengatakan sudah ikhlas belum ya? Sedangkan masuk surga itu pakai apa? Pakai ridha Allah. Kalau kita nggak punya amal soleh yang untuk mencapai ridha Allah, mau pakai surga pakai apa? Makanya hal yang paling mudah adalah dengan ujian. Disinilah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hambanya jujur dengan keimanannya atau dusta. Makanya kalau datang ujian, jangan berusaha sendiri, tapi minta sama Allah. Karena Ibnu Qayyim ngasih dua kaidah, pegang ini baik-baik. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ya, at-taufiq, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala ngasih petunjuk kepada hambanya, maka Allah jadikan hambanya bersandar sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah buat hambanya ngapain? Nyandar sama Allah. Inilah kejujuran orang mukmin. Paham? Tapi sebaliknya, al-khudlan, kehinaan terjadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala biarkan hambanya berusaha sendirian tanpa pertolongan. Dibuat hambanya nggak berdoa sama Allah, tapi dibiarin berusaha sendiri. Berusaha dengan apa? Dengan fasilitas yang dia punya. Nggak berdoa tapi ngapain? Cari, tengok kanan, tengok kiri, ada nggak yang bisa bantuin. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang dihinakan. Jadi jangan pernah bangga kalau prinsip kita mulai geser dengan mengatakan saya bisa nyelesain sendiri. Silahkan. Yang ada adalah masalah kita tambah dalam dan nggak akan pernah selesai, dan itu adalah kehinaan. Tapi kalau orang mukmin jujur, mereka balik sama Allah Subhanahu wa ta'ala, minta untuk dikuatkan dan tetap istiqomah di atasnya. Nah, orang yang balik ini dikasih nggak sama Allah? Dikasih apa? Apa yang dikasih? Jalan keluarnya butuh ayat apa? Buka surat 48 ayat 4.
Apa kata Allah Azza? Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang karunia-Nya bagi orang-orang yang beriman. Yaitu apa? Diturunkan sakinah. Sakinah ini ada dua pengertian. Yang pertama adalah ketenangan, yang kedua adalah keteguhan dalam kondisi terhimpit ujian. Jadi kalau kita balik sama Allah, Allah kasih jawaban kejujuran kita dengan kasih apa? Sakinah. Ini adalah senjatanya orang mukmin. Paham sampai sini? Artinya dalam menghadapi musibah kita nggak tenang, berarti kita orang yang dusta. Sedangkan dalam menghadapi musibah, kalau kita tenang, maka kita adalah orang-orang yang jujur. Karena Allah kasih kita tenang itu tadi. Dan itu diberikan bagi siapa? Yang beriman. Khusus yang beriman. Ini senjatanya. Kenapa para nabi hidupnya bisa kuat? Kenapa Rasulullah SAW kok nggak ngerintih sakit? Kenapa mengatakan ya Allah kok nggak diringanin saja? Nggak keluar kata-kata itu karena Allah kasih sakinah. Bentuknya apa? Yang pertama adalah ketenangan hati, yang kedua adalah keteguhan jiwa. Yang dimana Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan kesulitan pada umumnya apa? Menggoyahkan hati, mengganggu pikiran, melemahkan jiwa. Kalau orang kena masalah modelnya 3 model ini, ya. Dari mulai apa? Hatinya goyang, pikirannya kacau, jiwanya lemah. Betul? Tetapi ketika Allah kasih itu sehingga mereka apa? Senantiasa mampu menunaikan perintah Allah dalam kondisi sulit seperti apapun. Jadi kondisinya mau sakit, mau apa, tetap istiqomah di atas aturan Allah. Kuncinya apa? Sakinah. Paham di sini? Inilah bagaimana seseorang bisa menjalankan kehidupannya dengan baik. Mereka bisa di atas tauhid, bisa tetap istiqomah, padahal orang lain udah nyerah. Tapi tidak dengan mereka orang-orang mukmin, karena Allah kasih anugerah yang enggak dikasih kepada selain orang mukmin. Yaitu apa? Sakinah. Ini yang menjadi mereka apa? Sabar. Makanya nggak pernah istilahnya ngersulo atau ngeluh sama orang, tapi ngeluhnya sama siapa? Sama Allah, karena Allah kasih mereka sakinah. Ya. Kemudian, ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innama bu'ithtuka li'abtaliyaka wa abtaliyabika. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya aku mengutusmu. Mengutus siapa? Rasulullah SAW untuk mengujimu dan menjadikanmu bahan ujian bagi manusia. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan seorang Rasul beberapa tugas. Kita bicara 3 besar tugasnya. Yang pertama adalah mengenalkan sifat-sifat Allah. Jelas? 2, menjelaskan apa yang Allah cintai agar dijalankan, dan apa yang Allah benci agar ditinggalkan. Ini tugasnya para Rasul. Yang ketiga adalah mengingatkan adanya hari pembalasan. Ya. Kemudian untuk menjadi apa? Dikatakan untuk menjadikan bahan ujian bagi manusia adalah adapun di alam akhirat maka ia akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Bagi siapa? Yang ingkar. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi
ang tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah takut, berhati-hati orang-orang yang menyelisih siapa? Perintah Rasulnya. Ya, mereka akan mendapatkan apa? Fitnah dunia. Ya ikhwah, fitnah yang dimaksud apa? Bukan sekedar ujian ringan. Fitnah yang dimaksud dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, yang dimaksud adalah kesyirikan. Orang yang menyelisih perintah Allah, derajatnya bisa nyampe kepada kesyirikan. Apa dalilnya? Imam Ahmad menukil, bukankah firman Allah SWT mengatakan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Yang dimaksud fitnah di sini apa? Kesyirikan. Kesyirikan itu lebih kejam daripada pembunuhan. Orang kalau kemudian dibunuh selesai. Tapi kalau orang musyrik selamanya ya ikhwah. Di mana? Di neraka. Ya, maka kemudian mereka bisa sampai kepada bab kemusyrikan. Yang pertama, atau mereka mendapatkan adab yang pedih. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa semua perkataan dan perbuatan manusia ditimbang dengan perkataan dan perbuatan Rasulullah. Jelas? Ini sejalan dengan hadis qudsi ini. Ya, sesungguhnya aku mengutusmu untuk mengujimu dan menjadikanmu bahan ujian bagi manusia. Ya, kalau sesuai maka diterima. Jadi perilaku kita sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW sampaikan, maka diterima nggak? Diterima. Tapi kalau tidak menyelisihi, maka dikembalikan konsekuensinya. Berupa apa? Fitnah dunia dan adab pedih di mana? Akhirat. Inilah model pertanggungjawabannya. Jelas sampai di sini? Oke. Kemudian kita lanjut ke, masih ada waktu nggak? Masih ya. Oke. Kita lanjut ke bab yang kedua. Yang kedua, bahwasanya Allah tidak ridho jika dalam beribadah kepadanya Dia dipersekutukan dengan sesuatu apapun, baik dengan malaikat yang terdekat atau nabi yang diutus. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kalian menyembah seorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Quran Surat Al-Jin ayat 18. Allah mengatakan, Anna Allah la yarda ayyushrika ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Allah SWT tidak ridha disekutukan dengan siapapun dari hambanya, dari apa yang Allah ciptakan. Ya, la malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Bahkan tidak malaikat yang dekat sama Allah. Kita menyekutukan Allah dengan minta malaikat Jibril itu juga enggak boleh. Padahal malaikat Jibril dekat enggak di sisi kepada Allah? Dekat. Ya. Bahkan malaikat Jibril itu malaikat yang dikasih nama secara khusus. Disebutkan sebagai roh. Ya, ada 3 malaikat besar. Di antaranya adalah malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril ini kenapa disebut roh? Ada yang tahu? Karena disebut roh? Karena dia membawa yang menjadikan roh kita bisa hidup dengan baik. Yaitu apa? Membawa wahyu. Ini yang disebutkan oleh para ulama kenapa disebut malaikat Jibril sebagai Rohul Kudus. Ya, karena dia membawa apa? Membawa wahyu yang menghidupkan roh-roh kita yang sebenarnya. Ya. Kemudian wala nabiyyun mursal, bahkan tidak nabi yang diutus. Ya. Makanya dalilnya wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwasanya masjid itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka janganlah menyembah seseorang pun di dalam masjid bersama Allah. Janganlah menyekutukan masjid punyanya Allah kemudian kita di situ melakukan kesyirikan. Na'udzubillah min dzalik. Dengan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi sekalipun, tetap judulnya syirik. Nah, dari sini kita berbicara bahaya perbuatan syirik. Yang pertama, syirik itu merupakan dosa besar, bahkan terbesar. Ya, yang paling besar.
Kenapa? Karena syirik itu merupakan menjatuhkan hak utamanya Allah, menjatuhkan hak utamanya Allah. Ya, antum tahu nggak hak utamanya Allah apa? Dalam hadis Mu'adz bin Jabal disebutkan, ya, anta'buduhu wala tusyriku bihi syai'a. Itu hak utamanya Allah, dan itu yang menjadikan kewajiban utama kita. Kenapa kita diciptakan? Ketika Rasulullah bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, disebutkan atadri ma haqqullah al-ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah. Kalian tahu enggak? Engkau tahu enggak haknya Allah kepada hambanya dan hak hambanya kepada Allah? Hak utama kita bicara. Maka Mu'adz mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Allah wa rasuluhu a'lam. Maka kemudian Rasulullah mengatakan kepada Mu'adz, anta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Hanya beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya sama sekali dengan sesuatu apapun, syai'a. Jelas? Mau perkara yang sepele sampai yang besar tetap judulnya syirik. Ya. Kemudian wa haqqullah al-ibad, dan hak Allah dan hak hambanya kepada Allah. Jadi hambanya akan kasih konsekuensi balik. Apa itu? Alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Untuk tidak mengadab orang-orang yang tidak menyekutukan Allah sama sekali. Makanya Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan kunci utama masuk surga adalah tauhid. Itu tiket utama masuk surga. Baru kita bicara di dalam surga ada tingkatan pakai apa? Pakai amal. Tapi buat masuk pertamanya itu tauhid. Maka nggak mungkin musyrik masuk, tidak mungkin. Allah katakan dalam Al-Quran, la tufattahu lahum abwabus sama'i wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi samil hiyat. Sampai Allah ngasih permisalan, bukan sekedar nggak mungkin lagi. Kita sepakat mengatakan tidak ada celah sama sekali. Dikatakan nggak bakal dibukakan pintu langit. Rasulullah mengucapkan ayat ini ketika menceritakan proses roh naik ke langit. Ketika dicabut nyawa pertama kali, paham ya? Roh itu naik ke langit. Maka kemudian orang-orang kafir diceritakan oleh Rasulullah, dinukil ayat, tidak akan pernah dibukakan bagi mereka pintu langit dan gak akan pernah masuk surga sampai onta masuk ke lubang jarum. Persepsi kita onta masuk ke lubang jarum dengan kata-kata apa? Paling gampangnya mustahil, selesai. Anak kecil diceritain onta masuk ke lubang jarum, jawabannya sama. Kok bisa? Betul nggak? Lubang jarum seberapa, ontanya seberapa? Ya, ini persepsi yang Rasulullah SAW, yang Allah Subhanahu Wa Taala ya deketin kita dengan kata-kata mustahil. Langsung kita pikirannya nggak mungkin, sudah. Ya, disinilah menunjukkan buat masuk surga harus tauhid. Maka kenapa tauhid itu perkara yang paling besar untuk harus dipelajari? Karena kunci terbesar buat masuk ke dalam surga, kita bicara masuknya dulu, adalah dengan tauhid. Dan kunci yang menjadikan seseorang mustahil buat masuk surga, penyebab terbesarnya adalah syirik. Baru selain dosa itu disebut dengan tahta masyiatillah, yaitu di bawah kehendak Allah. Insya adaba wa insya ghafara. Kalau kemudian Allah berkehendak diampuni, kalau Allah SWT berkehendak dia adab. Ya. Makanya di sini Rasulullah SAW ditanya dengan kata-kata ayyudan bin a'zam indallah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Maka Rasulullah menjawab pertama kali dosanya, qala anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Ini adalah persepsi dasar sebenarnya. Ya, engkau menjadikan Allah sekutu sedangkan Dia yang menciptakanmu. Sekutunya nggak berbuat apa-apa, tapi dimintain tolong, sedangkan yang menciptakan kita kemudian diduakan. Mungkin bagi kita hal yang kelihatannya wajar, tapi kalau sudah diilustrasikan orang ke orang jadi nggak wajar. Saya kasih contoh. Kita kadang-kadang melihat banyak ustadz syirik. Oke, saya kasih gambaran. Ada seorang bapak
punya anak. Padahal bapak ini sebagai apa? Sebagai apa? Pendidik, betul nggak? Ya. Kemudian apa? Merawat anak ini sampai gede. Tiba-tiba setelah besar, anak ini ngomong, saya punya 2 bapak. Kira-kira bapak aslinya gimana rasanya? Terima nggak? Kita jadi teman anaknya, ngakuin di depan kita, ya, dan bahkan bapaknya sampai kemudian marah-marah. Kita sama teman kita jengkel atau biasa aja? Jengkel atau biasa? Jengkel kan? Ada kata-kata biasa nggak? Biasa. Ini dia. Kita giliran urusan kita sama Allah kita anggap biasa. Tapi ketika diilustrasikan orang ke orang, kita mulai ngomong jadi aneh. Karena syirik itu bukan biasa ya, ikhwah. Orang-orang yang menganggap kesyirikan kebiasa sebagai sebuah hal yang biasa, kalau dia disinggungkan dengan anaknya dengan kondisi yang sama, maka dia mengatakan ini anak nggak biasa, ini anak kelewatan. Sama, orang musyrik kelewatan luar biasa. Padahal bapak ini bukan penciptanya, betul nggak? Maka kita mengatakan ini perkara yang di luar nalar. Maka orang musyrik lebih lagi di luar nalar. Maka jangan pernah anggap remeh kesyirikan. Kalau kita tidak akan pernah menganggap remeh urusan manusia sama manusia berantakan. Jelas di sini. Apa yang kita lakukan kalau kita menganggap remeh? Maka kita kemudian sering-sering berdoa sama Allah SWT untuk dijauhkan keluarga kita dari kesyirikan. Ya ikhwah, Nabi Ibrahim, orang yang sangat bertauhid sama Allah, jadi imamnya orang-orang yang bertauhid. Rasulullah SAW diperintahkan buat nyontoh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim masih berdoa supaya dirinya dan keturunannya jauh dari kesyirikan. Betul nggak? Padahal nggak pernah syirik. Sekalipun Nabi Ibrahim dalam sejarah kehidupannya nggak pernah syirik. Kalau antum bicara, Ustaz, bagaimana kisahnya Nabi Ibrahim mencari Tuhan? Itu bukan kisah mencari Tuhan. Itu Nabi Ibrahim lagi nyeramahin satu kaum. Dari kaum Babil, Nabi Ibrahim datang ke kaum yang nyembah matahari, bulan, bintang. Makanya dikasih tahu, loh, bulan kok hilang? Katanya Tuhan. Jadi Nabi Ibrahim ngajak mereka pakai apa? Akal pikirannya, paham? Makanya keluar ayat yang menjelaskan masalah itu. Itu Nabi Ibrahim bukan cari Tuhan. Nabi Ibrahim itu sudah kenal sama Allah Azza wa Jalla. Itu mendakwahi kaum yang menyembah bulan, bintang, paham ya? Di sinilah yang kemudian keluar penjelasan itu. Nah, Nabi Ibrahim nggak pernah syirik. Nabi Ibrahim masih mengatakan apa? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Harusnya kita jauh lebih lagi sering-sering berdoa kepada Allah tentang masalah ini. Karena ini menjadi sumber kehancuran hidup seseorang dan sekitarnya. Ya. Kemudian yang kedua, seseorang yang meninggal dalam kondisi syirik maka tidak akan pernah diampuni selamanya. Mereka akan masuk neraka selamanya. Ustaz, kan syiriknya cuma sekali tapi belum bertobat. Mau sekali, mau 10 kali, judulnya belum bertobat dan mati dalam kondisi itu, maka kondisinya sama. Makanya Allah mengatakan secara umum dalam surat An-Nisa ayat 48. Allah secara umum ini, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni ya orang yang menyekutukan Allah, dosa syirik, ya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan mengampuni dosa selainnya dengan sekehendaknya. Jadi perbuatan syirik mau satu, mosok nggak ada toleransi? Tidak ada, secara jelas ayatnya. Ya. Karena tolak ukur seorang hamba ya terhadap keluarganya adalah tolak ukur agama. Saya ulangi lagi. Tolak ukur kasih sayang seorang hamba terhadap keluarganya dan sekitarnya adalah tolak ukur agama. Apa dalilnya? Hati-hati masalah ini, ikhwah. Kalau kita nggak perhatian sama agama, maka kita disebut dengan orang-orang yang tidak cinta kepada keluarga kita. Disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 38.
Coba dibaca. Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam api neraka bersama golongan jin dan manusia yang telah lebih dahulu dari kamu. Iya. Setiap kali suatu umat masuk, dia melaknat saudaranya. Sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, berkatalah orang yang masuk belakangan kepada orang yang masuk terlebih dahulu, ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami. Datangkanlah siksaan api neraka yang berlipat ganda kepada mereka. Allah berfirman, masing-masing mendapatkan siksaan yang berlipat ganda, tapi kamu tidak mengetahui. Allah mengatakan, qala dakhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar. Ya, masuklah kamu sekalian ke dalam neraka bersama umat jin dan manusia yang terdahulu sebelum kamu. Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Ini bicara secara umum. Setiap umat masuk ke neraka, mereka melaknat siapa? Saudaranya. Diistilahkan saudara siapa? Ibu bapaknya, istrinya, semua keluarganya, yang membuat dia terjerumus, baik nggak ngasih tahu atau membiarkan, maka mereka masuk ke dalam kategori ini. Jelas? Gara-gara nggak memperingatin apa? Bukan masalah nggak jamin dunia, tapi tidak memperingati urusan agama. Jadi tolak ukur kasih sayang seseorang kepada keluarganya terletak ataukah kita sudah nasihati tentang agama atau tidak. Dunia bukan jaminan ya kawan. Tapi jaminannya kasih sayangnya kita nasihatin apa enggak. Ini tolak ukurnya. Maka Allah mengatakan hatta idaddaraku fiha jami'ah. Sampai apa? Mereka masuk semua ke dalam neraka. Maka dikatakan qalat ukhrahum liulahum, yang masuk belakangan akan ngomong kepada yang masuk duluan dengan mengatakan rabbana haula'i adalluna. Yang ditunjuk siapa? Keluarganya, saudaranya. Ya Allah, mereka lah yang nyesatin kami. Fa'atihim adzaban dhi'fan minan nar. Maka kemudian harapannya mereka kepada Allah apa? Kasih yang nyesatin kami ada berlipat ganda daripada kami. Jadi orang bisa nyumpahin ibu bapaknya, saudaranya, atau siapapun yang bersinggungan sama dia dengan mengatakan kasih mereka ada berlipat ganda dari neraka. Saking bencinya. Jadi kalau nggak perhatian masalah agama, maka kebencian terbesarnya ada di dalam keluarganya sendiri. Musuh terbesarnya siapa? Keluarganya sendiri. Terutama bicara masalah apa? Tauhid di sini. Kalau kita nggak perhatian, jangan pernah kita mengatakan saya sayang sama keluarga. Bohong, mustahil. Karena Allah mengatakan al-akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'din adu illal muttaqin. Keluarga kelak di hari kiamat satu dengan yang lainnya akan saling bermusuhan. Bayangin, waktu dikubur di dunia anaknya ngomong nanti ketemu ya. Begitu masuk ke dunia akhirat mengatakan semuanya dusta. Kenapa? Ketemu saing lari. Allah mengatakan apa? Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Antum ketemu lari. Yang enggak lari siapa? Illal muttaqin, kecuali yang bertakwa sama Allah. Yang mereka bertakwa, yang mengajak keluarganya kepada ketakwaan. Makanya Allah mengatakan apa? Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Orang-orang yang mengatakan, ya Allah jadikanlah istri-istri kami dan anak kami sebagai penyejuk mata. Tahu istilah penyejuk mata? Prakteknya bagaimana? Imam Hasan Al-Basri mentafsirkan ayat ini dengan mengatakan Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada hambanya yang beriman keluarga yang dicintainya yang selalu dalam kondisi taat kepada Allah sebagai penyejuk mata buat dia. Siapa yang dikasih? Hambanya yang beriman, yang di mana dia peduli sama keluarganya. Peduli bukan masalah harta, tapi masalah apa? Agama. Jadi kalau kita bicara, kadang-kadang orang tua ya nyekolahin anaknya urusan agama, kemudian nak keluar nak, bapak bingung nanti kau jadi apa? Justru kelak ini jadi bumerang model-model kayak gini. Tapi kalau kemudian kita ya sayang sama keluarga kita, ya
kemudian keluarga kita perhatian sama agama. Bahkan ya ikhwah, hal yang paling simpel, berapa banyak orang yang masih mengatakan anaknya nggak bisa apa-apa, awam, tapi dokter, ya, kemudian arsitek dan lain sebagainya, kerjaannya mentereng. Ketika orang tuanya dalam kondisi sakaratul maut, maka apa yang dilakukan sama anaknya? Apa yang dilakukan sama anaknya? Kira-kira apa? Pencet bel, kemudian mengatakan, dokter, bapak saya, ibu saya. Itu kalau bapak ibunya bisa ngomong, nak, bapak ibumu nggak butuh dokter, butuhnya kata-kata la ilaha illallah. Dan ini cuman bisa diucapkan sama anak yang ngerti tauhid. Kalau nggak ngerti, paling mentok pencet bel ngomong dokter nih gimana, ditalkin. Enggak. Jelas di sini. Apakah kita kepingin keluarga kita hanya mengatakan dokter tolong ibu saya, bapak saya, sedangkan orang yang sakit mereka butuh apa? Diingetin kata-kata la ilaha illallah. Rasulullah mengatakan man akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Tapi kita sering kesampingkan ini, padahal ini yang terpenting. Bahkan di akhir ujung hidup kita, dengan ngajarin keluarga kita untuk bisa mentalkin kita kata-kata la ilaha illallah, bukan dokter yang dipanggil, karena dokter juga nggak bakal nalkin la ilaha illallah. Dokter mengatakan kayaknya hidupnya di penghujung tanpa berkata apa-apa. Betul enggak? Akhirnya kita pada waktu itu jadi orang yang paling sedih karena salah didik. Enggak didik agama, tapi diajarin bisnis. Bisnis penting, butuh, tapi bukan tujuan utama. Tujuan utama kita terletak pada bagaimana pendidikan keluarga kita dalam urusan agama. Itu baru sayang. Jelas ya ikhwah? Ya. Mudah-mudahan, makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar. Wa qultu ana man mata wa huwa la yad'u lillahi niddan dakhala al-jannah. Perhatikan kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang mati sedangkan dia menyeru kepada selain Allah sebagai tandingannya, maka dia masuk neraka. Sedangkan aku berkata, barang siapa yang mati dan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia masuk surga. Di antara bentuk tidak menyekutukan ketika seseorang dimudahkan untuk berkata la ilaha illallah di akhir hidupnya. Ini menjadi sebuah saksi. Karena Allah mengatakan apa? Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh dalam kehidupan dunia dan akhirat, yaitu apa? Kata-kata la ilaha illallah. Ini yang disebut dengan qaul tsabit, perkataan yang teguh, tergantung sesuai dengan kita mengamalkan atau tidaknya, mengamalkan terhadap keluarga kita atau tidak. Nah, bahkan orang-orang yang kemudian ya kelak ketika mereka masuk neraka kemudian keluar dari neraka, mereka itu bukan keluar dengan gampang. Orang-orang yang pernah diadab di neraka itu mereka diistilahkan jahannamiyun. Saya ulangi lagi, mereka yang mantan neraka masuk surga ada istilah jahannamiyun, di mana Allah Subhanahu wa taala ngasih tanda ya di leher-leher ya mereka yang dikenali oleh penduduk surga bahwa mereka adalah alumni neraka jahanam. Tandanya nggak hilang lagi selamanya. Paham di sini? Jadi orang masuk neraka kemudian habis itu ke surga nggak gampang ya ikhwah. Kelihatan di lehernya ada tandanya. Ya, mantan jahanam. Ya, kita orang masuk penjara disebut dengan apa? Mantan napi. Mantan napi ada tandanya nggak? Kalau orang nggak kenal nggak tahu kan?
Nggak ada kan? Ini ada tandanya, mantan neraka jahanam. Makanya bukan hal yang ringan kalau kita bilang. Jelas, hati-hati tentang permasalahan ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadikan kita ya mudah untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari kesyirikan, memudahkan kita untuk menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, serta mudah-mudahan Allah mengampuni seluruh dosa kita dan menutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Ya, insyaallah pertemuan Sabtu bulan depan saya izin dulu karena ada safar sampai sekitar tanggal 10 Agustus. Insya Allah paling lambat baru pulang. Nanti insya Allah akhir bulan berjalan seperti biasa. Insya Allah bismillah. Jadi liburnya cuma satu pertemuan aja. Ya, ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.